Kita akan belajar untuk merenungkan hal ini, saudara, bahwa kekristenan itu bukan agama. Ya, selama kita menjadi anak Bapa di surga, lalu kita masih pakai konsep agama Kristen, maka kita nggak akan ketemu Papa. Lalu apa bedanya agama dengan kekristenan? Beda jauh. Saudara perhatikan bahwa segala sesuatu di dunia ini, segala sesuatu, dari makanan, obat-obatan, teknologi, lebih gila lagi kalau teknologi itu, model pakaian, model rambut, model sepatu, model kamera, makanan, semuanya itu berubah. Pernah dengar kata inovasi? Dibarui terus. Terus apa saja di dunia berubah. Bisa bayangkan kalau dunia itu nggak ada perubahan, wah celaka sekali. Nah, yang nggak bisa berubah dan tidak mungkin bisa dirubah itu cuma satu, namanya agama. Agama itu dari sejak awal didirikan sampai sekarang itu sama. Renungkan itu, ya atau tidak? Kalau agama dirubah, itu pasti perang. Dan terjadi sampai hari ini. Islam ada perubahan dikit, perang. Dulu waktu Martin Luther menerima pewahyuan, perang. Berapa banyak pengikut Luther dibunuh oleh orang-orang Katolik. Buddha perang sendiri. Masing-masing banyak agama Buddha yang baru. Mereka perang sendiri. Kita lihat di Indonesia, Islam yang NU Muhammadiyah perang juga. Karena ada perubahan. Lalu sekarang mereka dua bersatu nyerang Ahmadiyah, perang lagi. Lihat Irlandia nggak selesai sampai hari ini perangnya antar Kristen Katolik karena agama. Karena agama itu nggak bisa berubah sejak ditemukan oleh pendirinya sampai hari ini. Apanya saja nggak boleh dirubah. Nah, kekristenan ini bukan agama. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Dr. Stephen Tong, saya panggil dia Pak Tong. Dia pernah berkata begini waktu membuat seminar di antara para mahasiswa tahun 70-an yang lalu. Bedanya agama dan kekristenan adalah, misalnya suatu hari ada orang kecemplung sumur. Ya, masuk dalam sumur, tolong, teriak-teriak. Kalau agama, begitu dengar orang teriak-teriak minta tolong, maka agama berkata, nah kamu salah sih, kamu nggak menghormati orang tua, ini hasilnya. Kamu nggak begini, kamu nggak begitu, maka itu kamu masuk sumur ini. Nah sekarang lakukan ini, lakukan itu. Agama terus pergi. Orang cuma diajarin ini itu. Yang di dalam sumur tetap dalam sumur. Agama kedua lewat. Nah, kamu tidak pernah nyiksa dirimu. Kamu nggak pernah nyakiti dirimu. Kamu nggak pernah puasa. Kamu nggak pernah begini. Maka itu kamu di sini. Nah sekarang lakukan ini. Lewat lagi. Agama lain lagi lewat. Wah, kamu kurang amal. Maka itu kamu ada di sini. Coba lakukan ini. Nah, nanti dosamu akan ditimbang. Mana lebih berat? Nah, itu agama. Lalu Pak Tong berkata, datanglah Yesus. Dia nggak ngajari, dia nggak ngomong apa-apa. Yesus langsung masuk ke dalam sumur itu. Setelah dia sama dengan orang dalam sumur itu, Yesus Tuhan angkat orang itu. Nah, setelah di luar, baru terus diajarkan. Harus begini, harus itu begitu. Tahu nggak bedanya sekarang? Maka kalau kekristenan kita itu menggunakan sistem agama, kita celaka. Agama itu rutinitas. Betul nggak? Agama itu mengulang. Apa saja cuma diulang. Terus begitu dari waktu ke waktu. Apa kita enggak? Maka itu Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini. Yang datang mengajarkan pencipta alam semesta itu Papa. Maka itu apabila gereja kepada orang-orang baru mengajarkan tentang Tuhan, maka yang muncul adalah peraturan. Tapi gereja seharusnya mengajar kepada semua orang baru, mengenalkan dia sebagai Papa. Jangan Tuhan dulu, Papa dulu. Karena kalau kita dikenalkan dia sebagai Papa, maka konsep agama nggak pernah ada di benak kita. Begitu kita belajar tentang dia adalah Tuhan, maka yang muncul adalah konsep agama. Karena dia Tuhan, harus dihormati, harus disembah, harus begini. Mesti doa pagi, mesti baca Alkitab, harus hafalkan, sen fasal sehari, harus begini, harus begitu. Saudara lihat semua anak yang lahir dalam satu keluarga. Tidak mungkin bayi-bayi itu belajar peraturan di keluarga itu. Ya gobloknya orang tuanya masih bayi dibuat peraturan. Kamu harus tahu di rumah ini bangun pagi itu jam 5, terus mandi jam 6 itu makan, jam 7 begini, siangnya begini, sore begitu. Enggak mungkin bayi-bayi diajari peraturan.
Justru anak-anak itu diajar mengenal kasih sayang papa mamanya. Nah, itu kekristenan. Maka itu selama kita belum tahu dia itu papa, walaupun kita doa Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam surga, pasti orang Kristen itu cuma nyebut Bapa. Maka itu saudara kalau dengar saya berdoa, saya nggak pernah manggil dia Bapak. Sebab Bapak bagi bahasa Indonesia itu belum tentu Papa. Bagi bahasa Indonesia, Bapak itu sebutan laki-laki terhormat. Jadi kalau ada orang laki lebih muda dari kita pun kita panggil Bapak. Nah, konsep Bapak itu salah. Harusnya Papa atau Ayah atau Dedi. Jadi dia bukan Bapak kami dalam surga. Kalau kita panggil Bapak kami dalam surga, ya seperti Bapak Guru, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Tuhan nanti. Bukan Papa, tapi itu sebutan. Dan bukan begitu. Coba salah seorang baca Yohanes 14 ayat 8. Ini seruan yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 8. Silakan dibaca salah seorang. Ayo saya dapat cepat. Yohanes 14 ayat 8. Ayo. Kata Filipus kepadanya, Ya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ringkas sekali. Apa yang Filipus tanyakan dan minta kepada Tuhan Yesus itu merupakan permintaan semua manusia di dunia. Seharusnya begitulah dunia menjerit, "Hai gereja, beritahukan kepada kami siapa Bapak itu, di mana Bapak itu." Kalau kamu gereja bisa menunjukkan Papa itu buat kami, itu sudah cukup. Seorang yang bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa-bahasa yang lain, cari kata itu cukup, itu artinya luar biasa. Enough, satisfy, complete, kenyang, puas. Saudara bisa bayangkan mengapa ada perjudian, mengapa ada perselingkuhan? Itu ada cuma di situ. Woman apa? Ayat 8. Apa? Puas ya. Kenyang, komplit, lengkap, utuh. Wih, itu arti kata itu luar biasa. Tidak akan ada drug, nggak akan ada narkoba, nggak akan ada pornografi, nggak akan ada kejahatan macam-macam. Kalau orang itu puas, kenyang hidupnya. Jadi Papa ini yang nggak pernah ditunjukkan oleh gereja. Gereja berperang hanya dengan doktrin. Gerejanya bermusuhan hanya karena liturgi, masalah baptisan. Betul tidak? Kita dibuat capek oleh itu. Dunia cuma butuh satu. Papa itu tunjukkan. Saudara, semua orang di dunia memerlukan Papa dalam hidupnya supaya punya rasa aman. Nah, ini yang kurang. Maka itu kalau ada di antara saudara dalam hati, nanti bicara kepada dua gembala saudara, Pak Beni, Pak Yunus, datang kepada mereka. Siapa di antara saudara sampai hari ini itu kalau berdoa itu sulit panggil Tuhan, aku ini anakmu. 99% orang Kristen kalau berdoa bilang, Tuhan aku hambamu, ini hambamu, hamba. Saya kalau mendengar doa orang Kristen, saya sudah tahu kualitasnya seperti apa orang itu. Dari kata doa itu. Doa yang tulus dan doa dibuat-buat itu kerasa sudah. Maaf jangan tersinggung. Betul enggak? Doa yang hubungannya erat dengan Papa itu beda. Dengan doa agama beda. Jadi kalau saudara sampai hari ini belum pernah bisa manggil dekat dengan Papa, kalau doa panggil Papa kami dalam surga itu enggak enak. Hari ini harus ada pemulihan. Berarti saudara belum pernah ketemu dia sebagai Papa. Apalagi kalau di antara kita masa kecilnya punya pengalaman pahit dengan Papa. Itu sulit akan kenal Papa di surga. Mazmur 103:13. 103:13. Bagus ada yang bawa Chungwen, ntar bisa dibaca juga supaya ngerti Chungwen bisa lebih mantap. Mazmur 103 ayat 13. Kalau ada yang bawa bahasa Inggris silakan. Sama seperti Papa sayang anak-anaknya. Betul? Begitulah Tuhan sayang. Jadi Papa di surga itu mengidentikan, menyamakan dirinya dengan Papa di dunia. Seperti Papa sayang pada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Maka itu kalau dari kecil kita disakiti oleh Papa kejam, Papa seenaknya, atau kita nggak punya Papa karena waktu bayi Papa meninggal atau bercerai atau bagaimana, maka kita sulit akan tahu Papa di surga itu seperti apa. Karena kita nggak pernah tahu dari kecil Papa itu kayak apa. Jadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita bukan belajar agama. Tidak ada kata itu.
Di dalam kekristenan tidak ada kata belajar agama.